Halo Dejekers, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama IQ9. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang bercerita tentang sekelompok hewan laut yang terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Tanpa banyak cincong, langsung saja pasang headset, kencangkan sabuk pengaman, dan selamat menonton. Dan inilah Akuarium Kematian. Cerita diawali dengan dua orang yang sedang mengobrol, di mana mereka diminta untuk memberikan suntikan oleh dokter, yang mana suntikan itu bisa menyembuhkan seekor gurita yang sakit dan seketika. Sekarang kita diperlihatkan binatang laut yang kelihatan sangat segar sekali untuk dikonsumsi, yang mana mereka berada di sebuah akuarium raksasa yang terdapat di sebuah wisata air blukuk-blukuk semacam gurita gitu loh. Dia adalah Miranda, seorang dokter hewan laut, di mana dia menemukan ada sesuatu yang lain dengan kondisi hewan ini. Kemudian dia mendatangi seorang perawat yang bernama Daniel. Mereka diberitahu untuk membakar semua sisa makanan hewan, karena diketahui bahwa makanan tersebut mengandung zat kimia berbahaya dan bisa membuat hewan menjadi tidak terkontrol. The paperwork somewhere here in the office. You're sure? Positive? Yeah, it's all good. Severe adverse reaction to the dosage. Bukannya menghanguskan sisa makanan, Daniel malah santai menemani teman-temannya touring, dan lebih gilanya lagi, dia bahkan tetap memberikan makanan ke semua hewan tersebut. You're in luck. We don't have to cook this. They like to eat it raw. So do I. Tak berselang lama, seorang investor datang bersama asistennya. Miranda sengaja mengundang investor ini karena kebetulan tempat wisata tersebut sedang tutup hari ini, dikarenakan semua hewan lagi libur lebaran. Our facility is in need of some major technological infrastructure upgrades. Sementara itu, dokter yang di awal tadi terlihat memasuki area utama dan berteriak menyebut Miranda. Tetapi karena Miranda yang sedang sibuk, tak sadar akan hal itu, dia malah mengajak investor dan asistennya berjalan-jalan. Dokter itu pun akhirnya pergi mencari pengurus tempat itu untuk melihat sesuatu yang sedang terjadi tadi, di mana dia menemukan sebuah lendir bekas gurita tersebut. Mereka pun langsung memberitahu kru lain untuk secepatnya mengunci semua pintu agar hewan-hewan itu tidak ada yang kabur dan menimbulkan kekacauan. Dokter pun bertemu dengan Miranda dan berkata jika satu gurita raksasa sudah kabur dari akuarium. Namun saat dia masih menjelaskan, tiba-tiba sebagian hewan pun mulai berontak, yang membuat akuarium tersebut pecah, yang membuat mereka harus berlari tinggalkan area tersebut saat itu juga. Di lain sisi, kita melihat si pekerja bersama kru lainnya dikejutkan saat lampu berkedip dan pintu pun tertutup sendiri, di mana itu disebabkan karena sistem otomatis telah rusak akibat pecahnya akuarium tersebut, yang membuat sistem otomatis bergerak sendiri agar mencegah kerusakan listrik yang makin parah. Akibat ketakutan, kini mereka memisahkan diri dari si pekerja tersebut. Akan tetapi, dia malah mendapat salah satu sosok mengerikan yang menyergap dirinya. Para pekerja lain pun mendapat kejadian yang sama saat mereka sedang berada di sebuah lab, dan di situ sudah ada seekor lumba-lumba yang juga sudah terinfeksi virus dan seketika menggigit pekerja itu, dan seketika juga pekerja itu tewas. Pekerja itu berhasil masuk ke ruangan kontrol dan mengaktifkan listrik cadangan yang difungsikan sebagai ruang pengawas. Tapi Miranda dan yang lainnya, karena saat mereka mencoba untuk kabur, malah sudah ada buaya air asin yang berkeliaran, yang dimana dokter berkata bahwa semua hewan ini sudah terinfeksi, yang bukannya mereka mati, kini menjadi zombie di lautan. Di lain sisi, Daniel dan yang lainnya kesulitan masuk ke dalam karena sistem otomatis mengunci seluruh pintu masuk. Dan seketika itu, muncullah kepiting raksasa yang menyerang Daniel. Lalu temannya mencoba untuk menolongnya, tapi dia malah terluka di patok kepiting yang berukuran kecil. Maybe I should hold the axe. Scene berpindah ke Miranda dan yang lainnya yang masih berusaha mencari jalan keluar. Malah kini mereka bertemu dengan komplotan zombie binatang laut yang memiliki kekuatan menempel di tubuh seseorang.
Lalu Daniel dan temannya bisa berhasil masuk melewati pintu darurat yang khusus dibuat untuk para pekerja. Dan saat mereka masuk, ternyata Miranda sudah ada di situ bersama yang lainnya, yang berlarian menghindari komplotan kepiting laba-laba. Dengan memiliki pengalaman sebagai perawat hewan, Daniel pun berhasil membunuh para kepiting laut dengan sangat gagah berani. Mereka bersama-sama untuk pergi menuju pintu keluar darurat, akan tetapi di situ sudah ada anjing laut dan buaya yang sudah siap menerkam mereka semua. Dengan jiwa satria dan tidak mempunyai dengan skill, temannya malah nekat melawan anjing laut tersebut, yang justru membuatnya chaos di tempat. Sampai di situ, setelah lepasin dari anjing laut dan buaya laut, Daniel pun harus melewati lorong akuarium yang pecah, yang dimana terdapat beberapa yang tergeletak, dan saat dokter digigit, Daniel pun dengan sigap mencincang hiu tersebut yang membuat mereka akhirnya selamat. Karena merasa sudah aman dan berada di ruang kontrol, dia justru langsung diterkam oleh makhluk berliur yang itu adalah gurita raksasa. Daniel bersama yang lainnya pun berhasil selamatkan diri ke area teater, di mana saat itu juga si asisten ternyata sudah didekati oleh salah satu zombie yang buat dia tewas karena terinfeksi zombie tersebut. Guys, I don't think she's breathing. Dan muncullah gurita raksasa yang menarik investor dan dia pun tidak terselamatkan. Kini tersisa Daniel, Miranda, dan dokter yang berada di ruangan mesin, yang saat itu juga Miranda berusaha menghidupkan generator yang mungkin bisa menormalkan kembali sistem otomatis agar pintu bisa terbuka kembali. Ketika Miranda sedang berusaha mendekati generator, Daniel hanya bisa berteriak memberi support, di mana itu tidaklah cukup untuk membantu Miranda. Akan tetapi, untungnya Miranda bisa sampai ke mesin generator dan mengaktifkan kembali sistem otomatisnya. Akan tetapi, gurita tersebut sudah ada di sana, dan zombie laut itulah yang menjadi musuh terakhir Miranda. Yang ternyata, Miranda berhasil mengalahkan hewan itu dengan sengatan listrik ke gurita tersebut, bermodalkan kabel listrik yang terputus. Setelah semua berakhir dan mereka pun selamat, Miranda yang kesal kepada Daniel malah langsung menonjok muka Daniel, dan itu pantas dia dapatkan karena kekacauan ini adalah ulah Daniel yang memberi makan semua hewan yang akhirnya berubah menjadi zombie laut. Tamat, ending yang sangat membingungkan.